Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Anggriani, peserta Lesar CPNS Kota Banjarbaru, Angkatan 10 Kelompok 2 tahun 2021. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Learning Journal Pembelajaran Etika Publik Agenda 2. Apa itu etika? Etika dapat didefinisikan etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Ada pula definisi dari kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sedangkan ada pula kode etik profesi yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang tersebut juga mengatur kode etik dan kode perilaku ASN yang sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melayani tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikutnya adalah nilai-nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kesembilan, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kesepuluh, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Kesebelas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kedua-belas, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai sistem karir. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya tentang etika publik, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang publik dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dan unsur-unsur modalitas etika publik. Pertama, akuntabilitas. Berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Kedua, transparansi. Dipahami bahwa organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri dan dipublikasikan. Ketiga, netralitas. Yang dimaksud adalah bila seseorang ditarik ke politik praktis, maka kecenderungan seorang ASN untuk melayani publik akan berkurang. Oleh karena itu, diwajibkan bagi para ASN sebagai pelayan publik menjaga posisi netral agar kita sebagai ASN bisa memberikan pelayanan publik yang optimal. Seperti telah sering diuraikan, norma etika yang berisi berbagai ketentuan dan kaidah moralitas memiliki perbedaan dalam sistem sanksi jika dibandingkan dengan norma hukum. Sistem sanksi dalam norma hukum sebagian besar bersifat paksaan dan karena itu memerlukan aparat penegak hukum yang dibentuk atau difasilitasi oleh negara. Sebaliknya, sistem sanksi dalam norma etika tidak selalu bersifat paksaan, sehingga pembebanan sanksi kepada pelanggar norma berasal dari kesadaran internal, sanksi sosial atau kesepakatan bersama yang terbentuk karena tujuan dan semangat yang sama di dalam organisasi. Sekian pemaparan saya tentang etika publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.